Oh, kumpulin. Udah banyak banget dong. Gaji berapa gaji? Nggak bakalan bilang-bilang. Yang penting gede. Gede pokoknya. Wih, Oke, cukup lah. untuk bujangan atau untuk punya istri, untuk punya anak? Buat bujangan cukup. Kalau punya istri? Cukup juga. Wih, berarti gede banget nih kalau punya ini. Iya, Itu. alhamdulillah. Dia punya anak satu aja udah lebih dari cukup ya? Alhamdulillah. Gede ya? Lumayan. Nggak mau bilang-bilang guys nih sama pemirsa, tapi yang jelas katanya gajinya gede. Cukup. Waduh. Dan mereka-mereka lah ini dibalik kesuksesan YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi ini. Di balik konten-konten Kang Deddy yang selama ini kita nikmati, ada orang-orang hebat di balik layar yang selalu berkorban demi visual yang sempurna. Lewat obrolan santai bersama Om Zain, mereka bercerita tanpa skrip, tanpa settingan. Para kameramen ini dituntut memiliki inisiatif tinggi untuk langsung merekam momen-momen penting. Nah, ini kameramen Kang Deddy Mulyadi. Dia istirahat di sela-sela ngambil foto. Maksud Kang Deddy, dia istirahatnya begini. Dan dimanapun dia bisa tidur. Sambil duduk aja dia bisa tidur. Kan kalau Kang Deddy kan pengambilan kontennya dia tidak ada settingan, dia selalu serta-merta. Nah, memang harus siap siaga itu kameramennya, fotografernya. Sehingga karena harus siap siaga terus, dan dia bisa istirahat dimanapun dan kapanpun di sela-sela ketika tidak mengambil gambar ya. Iya. Nah, ini juga salah satu kameramen Kang Deddy, tapi masih seger nih. Seger. Mas, kalau kerjanya di sip? Enggak, di sip. Jadi cara ngesipnya gimana? 5 hari sekali. Oh, 5 hari sekali. 5 hari masuk, 5 hari libur. Tapi dalam 5 hari itu berarti sampai Kang Deddy istirahat aja dari pagi sampai malam ngikut. Ngekor terus. Nah, itu kan unik ya, kalau konten-konten Kang Deddy itu kan unik ya. Jadi itu kalau mau ngambil gambar disetting dulu atau gimana dulu nggak? Oh, kita nggak ada settingan. Nggak ada. Natural aja. Oh, natural aja. Langsung. Eksekusi. Oh, berarti harus siap siaga dong. Siaga terus. Siaga terus. Nah, terus kalau mau ngambil gambar itu disuruh dulu atau kita inisiatif sebagai kameramen, ini ada yang ini langsung ngambil gitu enggak? Inisiatif kita. Oh, inisiatif. Wah, luar biasa banget, itu jarang-jarang itu kameramen yang bisa begitu. Inisiatif. Asli dari mana, Mas? Saya dari Depok. Dari Depok ya. Wah, udah pernah belum jadi kameramen sebelumnya seperti apa yang sekarang dilakukan oleh Kang Deddy? Sudah pernah. Sudah pernah. Ya, maksudnya giatnya atau apanya, terus harus disetting dulu, terus harus ada inisiatif. Udah pernah belum? Belum pernah. Belum pernah. Kalau dulu gimana dulu? Ya, kita harus persiapan. Terus? Kita ada briefing. Terus Apa aja yang mau kita siapkan, alatnya, terus waktunya berapa hari gitu. Berapa hari? Terus transkripnya. Udah ada gitu. Kalau ini luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa, tanpa teks, tanpa skrip, tanpa perencanaan, langsung eksekusi di lapangan. Langsung ya. Langsung gerak, gercap, Luar cepat. biasa. Luar biasa berarti ya. Ada berapa orang sih kameramen itu? Kameramen kalau yang di lapangan ada 5. 5. Nah, itunya 5 itu gilirannya gimana? 2, 3 atau 3, 2? Kalau yang 4 orang sip-sipan. Kalau yang 1 orang itu Bang Doer itu masuknya Senin sampai Jumat. Oh, Senin sampai Jumat. Di hari kerja aja. Oh. Ketika tanggal merah dia Tanggal libur. Kalau yang 2-nya sip-sipan. yang 2-nya sip-sipan. Ya. Itu tuh temennya itu tuh sampai ngantuk begitu tuh. Persiapan mungkin. Persiapan ya. Jalan jauh. Oh, jalan jauh persiapan, jadi dia istirahat, dia manfaatkan. Ya. Hah? Lelap banget kan, Memanfaatkan waktu seoptimal mungkin. memanfaatkan waktu. Kan tidur bisa malam tidur dulu. Tapi memang cara istirahatnya begitu ya. Jadi pas begitu di sela-sela manfaatin. Saat dinas optimal. Oh, dinat optimal.
Kalau di mobil tidur. Terus misalnya kalau pos kamera siap siaga. Nah, kenapa? Nggak direncanain dulu, nggak dibikin transkrip dulu, terus nggak misalnya lokasi syutingnya di mana, nggak. Itu. Jadi harus serta-merta siap siaga, inisiatif. Begitu ada yang bisa harus diambil gambar. Ah, dari mana? Rumah di mana rumah? Pamulang. Oh, Pamulang Ciputat ya. Ikut Kang Deddy udah lama? Lumayan. Berarti ini termasuk yang di SIP ya, dua-dua ya? Iya. Nah, yang termasuk yang di SIP. Hebat banget, salut itu saya lihat konten-konten Kang Deddy, ternyata di balik kesuksesan Kang Deddy ini ada kameramen handal ini. Nih Om, bagian selama ngikut Bapak, bagian tersulit yang Om lakukan itu apa Om? Menurut saya sih Nggak ada yang sulit ya? Nggak, maksudnya kan dulu terbiasa nggak ada inisiatif harus pakai skenario. Nah sekarang kan harus inisiatif sendiri. Nah itu sulit nggak sih untuk melakukan itu? Menurut saya dulu udah dari sebelum ini kan ikut organisasi dituntut siaga terus gitu. Untuk khususnya kan dulu ikut organisasi kemanusiaan gitu. Nah, jadi udah terbiasa siaga terus gitu. Apapun yang terjadi di depan kita akan hadapin terus gitu. Terus kalau misalnya ada inisiatif kita lambat, Bapak suka nunggu nggak tuh marah? Ya kadang Gitu diingetin inisiatif lo gitu. Harus inisiatif. Masa harus disuruh-suruh ngambil gambar? Nih guys, kita terusin lagi obrolan tadi karena kita nih mau perjalanan ke Yogyakarta, jadi tadi nggak sempet, jadi ngobrolnya sekarang nih pas istirahat diterusin lagi. Iya. Nanti masih jomblo dong? Masih. Nah terus duit banyak buat apa kalau masih jomblo? Buat nikah. Oh kumpulin. Udah banyak banget dong. Gaji berapa gaji? Nggak bakalan bilang-bilang. Yang penting gede. Gede pokoknya. Wih. Oke, cukup lah. Untuk bujangan atau untuk punya istri, untuk punya anak? Buat bujangan cukup. Kalau punya istri? Cukup juga. Wih, berarti gede banget nih kalau punya ini itu. Alhamdulillah. Dia punya anak satu aja udah lebih dari cukup ya? Alhamdulillah. Gede ya? Lumayan. Nggak mau bilang-bilang guys nih sama pemirsa, tapi yang jelas katanya gajinya gede. Cukup. Waduh, enak banget ini, cuman pegang kamera doang. Nyorot sana nyorot sini. Gajinya gede. Dan mereka lah ini di balik kesuksesan YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi ini. Pernah dimarahin gede enggak sih sama Kang Deddy? Hah? Ngeri enggak? Suka dukanya jadi kamera Kang Deddy. Matanya duka banget. Hah? Matanya berkaca-kaca. Berkaca-kaca karena pasti sering dimarahin ya. Ya, karena sering salah nih. Dekadengnya. Kamu duduk dong di situ dong. Kamu kenapa menghindar? Udah rekod kalau saya. Kenapa menghindar ini? Menghindar tuh. Begitu ditanya, juga dimarahin nggak dia menghindar? Ini ketahuan wajah-wajah sering dimarahin ini. Tapi is okay, semuanya luar biasa itu konten-konten itu cara ngambil gambar, cara ngambil apa sih kalau dalam dunia kamera tuh apa? Ngambil posisi-posisi yang bagus apa istilahnya? Angle. Yang tersulit di saat kayak gimana tuh waktu ngambil konten Kang Deddy? Saat hujan. Iya. Oh. Saat hujan. Soalnya Bapak hujan-hujanan. Iya, ikut hujan-hujanan. Kita harus ngamanin kamera. Wah, Nomor satu kamera pokoknya. Bener. Jadi guys, ini pekerjaan yang paling sulit yang dilakukan oleh Om Jam-Jam ini di saat hujan, karena Bapak itu nggak tahu hujan, nggak tahu panas, dia bikin konten ya terjun aja langsung. Nah sementara dia bisa jadi orangnya nggak apa-apa kehujanan kameranya. Nah, ini guys nih. Nggak apa-apa, kameranya nomor satu. Itu ya, kenapa nggak pakai payung? Pakai payung kadang-kadang masih tampias. Tapi saya lihat di channel Kang Deddy kalaupun hujan itu gambarnya bagus-bagus. Gimana itu cara ngamaninnya? Selalu diangkat ke atas. Diangkat. Iya. Oke guys, kita nih lagi perjalanan ke Jogja. Mungkin nanti disambung lagi pas di rest area, kita ngobrol lagi nih sama kameramen Kang Deddy Mulyadi, karena ini menarik sekali, sangat menarik lah menurut saya. Jadi itu butuh seorang kameramen yang luar biasa untuk
sebuah channel seperti channel Kang Deddy Mulyadi yang itu harus punya inisiatif yang tinggi dan spontanitas yang tinggi yang dimiliki oleh kameramennya. Kadang nggak tahu ya mana yang mau dibikin konten, mana yang enggak ya. Iya betul. Yang penting kita harus sigap. 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 Nggak tahu ini dijadiin konten atau nggak tahu. Pokoknya kamera aja pokoknya. Iya.